Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para hadirin sekalian. Sebelumnya, terima kasih telah menghadiri sidang mengenai pengurangan emisi karbon di industri nikel yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke bagian utama dari sidang hari ini, saya ingin memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Kementerian Energi. Saya Anggun selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ISDM yang akan memimpin rapat hari ini. Silakan dilanjutkan oleh PT Indonesia Morowali Industri Park untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu Anggun. Selamat pagi juga untuk Bu Anggun selaku perwakilan dari Kementerian ESDM dan Bu Nashwa selaku perwakilan dari Walhi Sulawesi Tengah. Saya Steve Reinerson, hadir hari ini sebagai CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park. Terima kasih Pak Steve. Silakan perwakilan dari pihak Walhi selaku organisasi dan pemerintah untuk memperkenalkan diri. Selamat siang Bu Anggun, selaku pihak yang memimpin sidang, dan Pak Steve dari PT Indonesia Morowali Industrial Park. Saya Nashwa Sabila Ismi hadir hari ini sebagai Direktur Eksekutif Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah. Baik, karena seluruh pemangku kepentingan telah hadir, mari kita buka agenda pertama mengenai evaluasi pemenuhan target reduksi emisi nasional pada sektor hilirisasi mineral. Saya izin untuk membagikan layar. Harap diperhatikan pada poin-poin dalam draft regulasi tersebut. Sebagai regulator Kementerian ISDM, memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian target INDC, yaitu pengurangan emisi karbon nasional sebesar 31,89% secara mandiri pada tahun 2030. Di sisi lain, hilirisasi nikel telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pendapatan negara bukan pajak meningkat dari 35 triliun pada tahun 2020 menjadi 177 triliun pada tahun 2023. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari kenaikan kontribusi terhadap PDB 4,3% menjadi 9,2%. Namun, ada pembatasan dalam Perpres nomor 112 tahun 2022, ekspansi PLTU batubara mandiri atau Captive Power Plant baru di kawasan industri wajib dikendalikan secara ketat. Ditambah lagi implementasi aturan eksternal seperti EU Battery Regulation tahun 2024 dan mekanisme tarif karbon CBAM di pasar Eropa menuntut rantai pasok kita agar lebih bersih. Jika berkomitmen iklim ini diabaikan, nikel Indonesia terancam diblokir di pasar internasional. Selanjutnya, saya berikan waktu kepada pihak PT Indonesia Morowali Industri Park untuk memaparkan justifikasi operasional dan peta jalan keberlanjutan mereka. Silakan, Pak Steve. Terima kasih atas kesempatannya Bu Anggun. Guna mempermudah pemahaman, saya juga izin membagikan layar. Mohon izinnya. Baik, terima kasih. Izinkan saya membuka dengan konteks makro terlebih dahulu. Sejak beroperasi pada tahun 2013 hingga akhir tahun 2025, PT IMIP telah mengakumulasi total investasi sebesar 41,4 US dollar dengan lebih dari 52 perusahaan tenan yang beroperasi di kawasan. Per November 2024, IMIP berkontribusi menghasilkan devisa ekspor sebesar 14,45 miliar US dollar bagi Indonesia. Kami juga memperkerjakan 89.000 orang per awal 2026. Juga pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali pun meningkat menjadi 340 miliar rupiah pada 2022. Namun, kami juga sangat memahami kekhawatiran global terkait rata-rata pelepasan 93 ton karbon dioksida untuk setiap ton nikel yang diproduksi di Indonesia. Sebagai tantangan yang sedang kami tangani secara aktif. Selain transparansi mengadopsi strategi protokol. Saat ini, kami telah menjalankan pilot project energi terbarukan berskala industri berupa penandatanganan perjanjian dengan PT Sensa untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 200 MWP. Induk perusahaan kami, Shing Sun Group, juga telah mengumumkan komitmen pembangunan 2 GW energi terbarukan di IMIP dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Namun, hambatan terbesar kami saat ini adalah regulasi monopoli PLN yang mempersulit pihak swasta membangun jalur transmisi energi bersih secara independen. Untuk itu, kami meminta dukungan insentif fiskal seperti tax holiday dari kementerian, serta percepatan pembangunan interkoneksi jaringan grid di Sulawesi. Kami berkomitmen penuh pada target net zero operations di tahun 2045 demi mengamankan pasar premium green nickel di Eropa. Paparan dari kami saya cukupkan, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih.
Izin interupsi pimpinan sidang, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Walhi, Sulawesi Tengah menghargai pengakuan jujur dan pemaparan indikator komersial dari Pak Steve, namun kami di sini menyajikan data tandingan serta realita mikro di lapangan. Saya izin melakukan share screen. Baik, dalam data tersebut terdapat lompatan PNBP menjadi 177 triliun dan pertumbuhan ekonomi makro sebesar 9,2% yang ternyata dibanggakan ternyata mengalami economic decoupling atau pemisahan data. Di Sulawesi Tengah, secara gamblang mencatat angka kemiskinan di Sulteng tetap mandek tinggi di angka 12%, bahkan jumlah warga miskin di Morowali naik menjadi 13,1 ribu jiwa sebagaimana dikutip oleh CNBC. Nah, narasi transisi hijau ini tentu mengalami kontradiksi mendasar ketika kita melihat kondisi lapangan lingkar tambang, terutama di suku nelayan Bajau. Nah, seperti yang saya tampilkan dalam gambar ini, aktivitas pembuangan sedimen industri telah mengubah rona air laut pesisir secara signifikan dan membuat kualitas perairan melampaui bentang batas baku hayati laut yang aman. Nah, kami menghimbau agar rencana proyek panel surya milik perusahaan tidak digunakan sebagai narasi defensif untuk mengalihkan fakta bauran energi kotor dari belasan gigawatt PLTU captive yang saat ini beroperasi. Nah, berdasarkan laporan yang dapat kami dari detik.com, kami menampilkan di layar bahwa aktivitas pembakaran batu bara di kawasan industri telah menimbulkan eksternalitas negatif yang masif bagi komunitas lokal di Kecamatan Bahu Dopi, mulai dari kerusakan struktural hunian, harga hingga adanya gangguan kesehatan berupa penyakit ISPA. Terima kasih. Kedua, atas pemaparan fakta lapangan dan data statistiknya yang sangat komparatif. Dalam data yang ditemukan mengenai pencemaran kromium heksavalen di perairan menurunnya mata pencarian nelayan Bajau, adanya kasus ISPA per tahun menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan. Sesuai dengan amanat pengetatan AMDAL, Kementerian tidak bisa membiarkan perluasan industri ekstraktif berjalan jika harus membebankan stabilitas kesehatan masyarakat lokal. Untuk itu, kami meminta tanggapan konkret dari Pak Steve selaku pemimpin tertinggi Indonesia Morowali Industrial mengenai keabasan data pencemaran dan akuntabilitas sosial ini. Bagaimana, Pak Steve? Terima kasih Bu Anggun dan terima kasih kepada Ibu Nashwa atas data lapangan yang sangat detail. Saya ingin memulai dengan satu hal yang penting. PT IMIP tidak hadir untuk membantah penderitaan yang dialami komunitas di lingkar kawasan kami. Data-data tersebut adalah realita yang tidak bisa kami abaikan. Tim lapangan saat ini sedang menjalankan program pengelolaan air bersih berkelanjutan serta dana kompensasi bagi komunitas nelayan baja yang terdampak. Dan kami juga berkomitmen untuk mempublikasikan data kualitas air serta udara secara transparan. Namun saya perlu meluruskan satu hal mengenai kapasitas pembangkit batu bara aktif di kawasan kami saat ini adalah 2 GW. Kami tidak mencoba meringankan tanggung jawab, karena 2 GW pun tetap merupakan angka yang sangat signifikan dan menjadi prioritas transisi kami. Mengenai tuntutan moratorium ataupun penutupan total jangka pendek, secara teknis dalam finansial, hal itu tidak dapat dilakukan tanpa meruntuhkan seluruh struktur produksi smelter, karena membutuhkan pasokan listrik 24 jam non-stop untuk mencegah kerusakan tuku permanen, yang biaya pemulihannya bisa mencapai ratusan juta dolar. Jika operasional diberhentikan mendadak, rantai pasok EV global akan terganggu dan memicu sengketa hukum dengan investor Korea Selatan yang sudah menanamkan miliar dolar di kawasan ini. Yang bisa kami lakukan segera adalah substitusi bertahap dari batu bara ke energi terbarukan. Oleh karena itu, kami menawarkan jalan tengah yang konkret. Bagaimana jika kita bersama-sama membentuk Independent Community Monitoring Committee yang melibatkan perwakilan masyarakat Bajau, Walhi Sulteng, dan PT IMIP? Izin menanggapi langsung usulan tersebut, Bu Anggun. Walhi Sulawesi Tengah siap masuk ke komite pemantauan independen tersebut, namun dengan 3 syarat mutlak yang mengikat secara hukum. Nah, yang pertama, transparansi total tanpa sensor korporasi atas data emisi udara dan kualitas limbah cair. Yang kedua, PT IMIP harus membatalkan total seluruh draft rencana perluasan unit PLTU captive baru di masa depan. Yang ketiga, harus ada klausul legal enforcement yang tegas. Nah, jika alat pemantau real time kami mendeteksi limbah di atas ambang, maka PT IMIP wajib menghentikan operasional smelter di hari itu juga dan membayar ganti rugi pemulihan ekologis bagi warga lokal. Baik, setelah menelaah argumentasi teknis, mandat kontribusi ekonomi nasional, serta data tandingan yang sangat valid
split dari Walhi Sulteng, Kementerian ISDM selaku regulator harus mengambil posisi objektif dan juga tegas. Kita tidak bisa membiarkan komitmen iklim nasional kita hancur di mata internasional, namun kita juga harus menjaga agar investasi strategis Indonesia industri mineral nasional tidak mangkrak total. Oleh karena itu, Kementerian merumuskan jalan tengah regulasi berupa 3 keputusan utama. Yang pertama, pembukuan ekspansi energi kotor. Kementerian ISDM resmi menolak permohonan izin baru untuk memperluas PLTU captive batubara di kawasan PT IMIP. PT IMIP wajib memaksimalkan kapasitas yang ada dan memulai audit teknologi efisiensi HAPAL bersama tim ahli. Kedua, pengesahan insentif hijau dan interkoneksi grid untuk mendukung transisi. Pemerintah memberikan kompromi berupa fasilitas tax holiday, teknologi EBT, serta mempercepat pembangunan jaringan interkoneksi transisi 150 hingga 275 kW di Sulawesi agar pasokan hydropower regional bisa masuk menyuplai smelter. Ketiga, pembentukan Komite Pengawasan Independen berbadan hukum. Kita sahkan secara bersama pembentukan Komite Pemantau Lingkunganitas sektoral yang melibatkan Kementerian ISDM, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Manajemen PT IMIP, Perwakilan Nelayan Bajau, serta Walhi Sultan. Komite ini berhak diberikan penegakan hukum parsial jika ditemukan pelanggaran ambang batas limbah baku mutu di lapangan. PT IMIP diberikan waktu 30 hari kerja untuk menyerahkan revisi draft sustainability report dan rencana tata ruang hijau. Apakah poin-poin keputusan regulasi ini dapat disetujui oleh PT IMIP? Moratorium ini akan memicu koreksi pada jadwal investasi dan juga target margin supply kami, Bu Anggun. Namun kami juga memahami bahwa kepastian hukum dan kepercayaan pasar internasional jauh lebih bernilai. PT IMIP menerima kompromi regulasi ini demi menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang dan juga reputasi kami sebagai pemasok nikel yang bertanggung jawab di pasar global. Kami akan menyerahkan revisi draft sustainability report dan rencana tata ruang hijau dalam 30 hari kerja sesuai mandat dari Kementerian ESDM. Terima kasih. Baik, kami dari Walhi Sulawesi Tengah sejatinya tetap menuntut penutupan total PLTU batubara sesegera mungkin, bukan sekedar pembekuan ekspansi, namun karena kementerian telah mengunci status hukum pembatalan PLTU baru, mengesahkan keterlibatan hukum masyarakat lokal, serta memberikan taring sanksi bagi komite independen. Kami menerima resolusi jalan tengah ini, tapi kami juga akan mengawal ketat masa verifikasi 30 hari ke depan tersebut. Baik, nota kesepakatan dan keputusan lintas pemangku kepentingan ini saya catat secara resmi dalam berita acara rapat hari ini. Diingatkan kembali, transisi menuju industri nikel yang hijau bukan hanya soal lingkungan, melainkan memastikan narasi just transition yang inklusif berjalan secara optimis di mana semua pihak menang, korporasi tetap kompetitif, target iklim pemerintahan tetap tercapai, dan ruang hidup komunitas lokal terlindungi. Terima kasih Pak Steve dan Ibu Naswa atas sidang yang berjalan secara objektif hari ini. Sebelum ruang virtual saya tutup, dengan ini sidang pengurangan emisi karbon di industri nikel dinyatakan selesai. Terima kasih dan selamat siang.